Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Zaki akan mempresentasikan algoritma lanjut C++, implementasi dan analisis shell sort dan jump search. Untuk fase pertama adalah sorting, mengurutkan kumpulan data menggunakan shell sort. Apa itu shell sort? Shell sort adalah versi pengembangan optimasi dari chain sort. Alih-alih membandingkan elemen yang bersebelahan, algoritma ini membandingkan elemen-elemen yang dipisahkan oleh jarak tertentu atau gap. Mengapa menggunakannya? Insertion sort sangat lambat jika data terkecil berada di ujung array. Butuh banyak pergeseran. Shell sort memindahkan elemen sejauh jarak gap secara instan, membuat array hampir terurut dengan sangat cepat. Identifikasi konsep gap. Pertama, array dibagi menjadi subarray berdasarkan gap n2. Elemen pada indeks i dibandingkan pada indeks I gap. Jika elemen sebelumnya lebih besar, posisi ditukar. Miripnya SOP. Dan pada iterasi berikutnya gap diperkecil, misal dibagi dua lagi hingga gap sama dengan satu. Saat gap sama dengan satu, algoritma ini berjalan persis seperti insertion sort, tapi datanya sudah nyaris terurut. Karakteristik shell sort sangat efisien untuk data menengah, meskipun bukan on n log n seperti merge atau quicksort. Ini jauh lebih cepat dari bubble atau insertion sort murni. In-place sorting tidak membutuhkan memori array tambahan pada proses pengurutannya. Kompleksitas ruang O1 unstable algorithm. Urutan awal dari elemen bernilai sama mungkin tidak dipertahankan karena adanya pertukaran nilai melintasi jarak gap yang jauh. Kemudian fase 2 adalah searching, mencari elemen target menggunakan jump search. Jadi untuk mengenal jump search menggunakan konsep lompatan atau jump. Daripada nyari satu persatu, jump search melompat sejumlah elemen sekaligus berupa blok begitu ia melompat target nilai besar target yang mundur satu blok dan cara secara linear. Syarat mutlak. Algoritma ini wajib dijalankan pada kumpulan data yang sudah terurut. Jika data masih acak, logika melompat ke nilai lebih besar tidak akan valid. Jadi untuk mekanisme pencariannya, langkah optimal adalah menentukan ukuran lompatan. Ukuran paling optimal biasanya adalah akar kuadrat dari total elemen. Algoritma melompat indeks lalu blok pertama, blok kedua, dan seterusnya. Di setiap lompatan dia ngecek apakah nilai ini sudah lebih besar dari yang kita cari. Jika ya, pasti target berada dalam blok terakhir yang baru saja dilewati. Penjaringan berlanjut secara satu persatu dalam blok tersebut. Efisiensi matematis jump search. Kompleksitas waktu berada di tengah-tengah. Jump search secara matematis lebih cepat dari linear search karena tidak mengecek semua data. Namun algoritma ini lebih lambat jika dibandingkan dengan binary search. Log n. Kelebihan utamanya jump search menggunakan lompatan ke belakang maksimalnya satu kali dan sangat berguna jika sistem di mana lompat mundur itu mahal. Jadi kalau reksiksi adalah array acak. Program menyimpan vektor berisikan bilangan acak. Data kemudian ditampilkan di layar konsol sebagai referensi bentuk mentah. Cell sort, fungsi pengurutan dipanggil. Array dimodifikasi secara langsung by reference. Data yang kini sudah rapi kita di layar. Jump search, usaha memasukkan input angka algoritma di lompatan dijalankan, lalu mengembalikan nilai indeks jika ada atau kembali minus 1 jika gagal ditemukan. Oke, sekian dari saya mengenai tugas algoritma dan pemrograman.